Mari kita membaca kitab suci dari Injil Yohanes. Kita semua buka kitab suci dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6 kita sudah baca sampai ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal yang ke-6 kita sudah membaca sampai ayat yang 29. Kita kembali lagi dari ayat 25 membaca terus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan aus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Kita membicarakan orang-orang menemukan Yesus di seberang, di Kapernaum. Lalu mereka tanya dengan ramah tamah sekali, "Bilakah Guru engkau tiba ke sini?" Mereka mengenal Yesus sebagai guru, rabi. Mereka belum mengenal siapa Yesus. Mereka datang kepada Yesus karena mujizat. Mereka datang kepada Yesus karena diberi makan. Mereka datang kepada Yesus karena mereka mendapat faedah secara jasmania, sudah mendapat isi. Nah, agama merosot karena manusia memakai iman untuk materi. Agama sungguh-sungguh manusia pakai iman untuk hidup kekal. Apakah yang menarik engkau datang kepada Tuhan Yesus? Engkau datang kepada Yesus karena engkau perlu pacar, engkau perlu nafkah, engkau perlu uang, engkau perlu kesehatan, engkau perlu berkat, engkau perlu sejahtera. Begitu banyak orang pergi membakar kemenyan, menyembah sujud, pergi sampai ke pulau yang lain supaya doa mereka didengar. Kelihatan cari Tuhan ya, kelihatan sungguh-sungguh aus ya. Tapi kalau ditanya, apa sih sebenarnya engkau datang ke sini?
Sebabnya apa yang kau cari sampai merantau, sampai pergi ke negeri yang lain? Ada seorang berkata, aku bukan saja cari di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, sampai aku pergi ke India. Saudara-saudara, mau apa? Engkau cari Tuhan kenapa? Engkau datang ke agama kenapa? Engkau berdoa kenapa? Bahkan engkau ganti agama kenapa? Hanya satu hal, mau cari berkat jasmani. Pakai iman untuk mendapatkan materi, itu satu kebodohan yang besar. Sebenarnya engkau pakai emas untuk ganti kertas yang bisa dibakar habis. Sebenarnya engkau memakai cinta yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan seorang pria yang selalu main pelacur. Saudara-saudara, engkau kalau mempunyai iman di hadapan Tuhan, biar iman itu ketemu dengan kebenaran yang perlu diimani. Jika engkau beribadah sungguh-sungguh dari hatimu, biar ibadah yang sungguh-sungguh ketemu dengan Tuhan yang sejati. Karena objek iman mempengaruhi nilai iman. Semua 1, 2, 3. Kalau objeknya salah, imannya benar, itu pemborosan. Kalau imannya salah, objeknya benar, itu tidak dapat kebenaran. Jika engkau sungguh-sungguh mau mencari, engkau mesti mengetahui siapa yang harus, siapa yang patut, siapa yang benar dicari. Nah ini ya, apa yang ditemukan di dalam ayat ini adalah Yesus mengatakan, you come to me not because you have seen the miracle performed to you. You come to me because you have eaten the bread which I give you yesterday. Kamu datang bukan mau cari tanda-tanda. Kamu datang hanya mau mencari roti. Setelah apa engkau makan kenyang, sekarang engkau datang kepadaku. You tahu tidak, jangan mati-matian cari barang yang bisa rusak. Semua yang kau menemukan itu bisa rusak. Uang yang engkau dapat itu dia bisa dibawa. Engkau dapat kekayaan paling besar, akhirnya juga mati. Engkau mendapatkan tanah berapa ribu hektar, akhirnya tanah milikmu yang ada sertifikat hak milik cuma 2 meter kali 1 meter untuk kuburanmu saja. What are you seeking for? Saudara-saudara, pemuda-pemudi saya tanya, seumur hidup engkau cari apa? Kenapa sekolah luar negeri? Supaya lebih pintar. Kenapa lebih pintar? Supaya dapat gaji lebih besar. Kenapa gaji lebih besar? Supaya boleh mempunyai kemewahan, mempunyai materi lebih banyak. Itu akhirnya tujuanmu adalah materi, bukan? Lalu engkau menghamburkan waktu, menghamburkan jiwa, bahkan engkau mencerahkan seluruh iman kerohanimu yang mati-matian, yang benar berharga. Akhirnya hanya untuk tanah lebih besar, hanya untuk materi saja. Orang yang mempunyai materi, mempunyai uang, dan tidak pernah mungkin menjadi tuannya uang, itu budak harta, itu orang bodoh. Saudara-saudara, tapi engkau kalau mempunyai harta, tidak salah. Kalau Tuhan kasih kekayaan, tidak salah. Engkau bisa investasi kepada hal yang bernilai untuk mendidik orang, untuk membentuk manusia, untuk menjadikan manusia lebih cerdas, jadikan bangsa lebih pintar. Investasimu itu paling sedikit mempertingkat kebudayaan. Apalagi kalau engkau investasi untuk menjadikan manusia mengenal Tuhan dan memperoleh hidup yang kekal. Itu sebab Yesus Kristus berkata, jangan berusaha untuk makanan yang akan rusak. Berusahalah untuk makanan yang tidak rusak untuk selama-lamanya. Apa itu? Makanan yang tidak rusak. Kulkasnya terlalu besar atau apa? Kok bisa tidak rusak? Makan yang tidak rusak itu apa? Engkau bagaimana mengerti akan hal ini? Yesus berkata, nenek moyangmu makan mana yang diturunkan dari surga setiap pagi. Setiap pagi diisi oleh Tuhan. Tuhan supply. Tuhan memberikan kecukupan. Tapi nenek moyangmu masih mati, bukan? Tahu tidak apa artinya mana turun dari surga? Tuhan mau memberikan makanan rohani yang kekal, tidak akan lenyap dan tidak akan rusak, supaya engkau mendapatkan hidup, boleh kembali kepada Tuhan dan berada dengan Dia di dalam kekekalan, di dalam surga. Makanan apa itu ya? Lalu Yesus akan menjelaskan, makanan itu adalah makanan untuk hidup kekal. Makanan mana? Nah, makanan roti kemarin saya bagikan adalah untuk menyambung hidup 1 hari saja.
Are you working, hoping, and struggling for the mortal things and the mortal material? Kenapa engkau tidak mencari yang kekal? Bagaimanakah kita bisa mencari yang kekal? Yesus berkata, percayakanlah aku yang diturunkan dari surga. Mereka tidak ngerti. Kenapa Yesus katakan aku yang diturunkan dari surga? Kalau bilang mana turun dari surga, itu saya ngerti. Tapi Yesus berkata, akulah makanan yang kekal. Kalau engkau betul-betul menerima aku, engkau betul memakan aku, engkau mendapatkan hidup yang kekal. Sama seperti orang Israel memakan mana, engkau mendapatkan hidup sementara. Kamu kalau makan aku, engkau dapat hidup yang kekal. Wah, ini khotbah terlalu sulit bukan? Saudara-saudara, mereka sudah dengar, mereka lalu tanya pertanyaan yang sulit dijawab. Saudara-saudara, di sini kita mendengarkan mereka berkata kepada Yesus Kristus, apa artinya ini? Yesus berkata, barang siapa yang menerima aku, dia akan menerima bekal yang diberikan Tuhan untuk hidup yang kekal. Mereka tanya kepada dia, kita harus kerja apa? Namanya percaya. You percaya kepada saya. Apa artinya percaya? Yesus berkata, engkau kalau menerima saya dan mengetahui saya diutus dari surga untuk kamu, itulah engkau melakukan pekerjaan Tuhan. To do the will of God, you believe in me. Kalau engkau percaya kepada saya, itu berarti engkau bekerja pekerjaan Tuhan. Apa sih artinya percaya kepada Yesus Kristus? Saudara-saudara, iman itu definisinya banyak sekali. Di dalam Martin Luther ada satu pikiran yang unik. Iman adalah menerima yang menerima penerimaan. The acceptance of acceptance. Saya sudah pernah bicara di sini kepada saudara-saudara. I accept the fact that God had already accepted me, unworthy person, to be saved. Aku harus menerima satu fakta, yaitu Allah telah menerima aku yang tidak layak diselamatkan. Aku yang berdosa harus dibuang, harus dimarahi, diadili, dilempar ke dalam lautan api dari neraka. Tapi Tuhan mau menerima saya. Masa Tuhan mau menerima saya ini? Masa saya tidak bisa terima? Kalau engkau tidak terima, maka engkau berarti meragukan Tuhan. Oke, saya terima. Terima apa? Terima bahwa Tuhan sudah terima saya. Itu namanya iman. Siapakah yang bekerja untuk Tuhan? Yesus berkata, kalau engkau percaya saya sebagai yang diutus oleh Allah, berarti engkau sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ini ayat cuma satu kali di Alkitab. If you believe the one sent by God to you, that is your work. You have done the work of God. Setelah Yesus mengatakan kalimat ini, lalu mereka bertanya, apa yang harus kamu perbuat? Mereka tanya lagi, apakah yang kau tunjukkan lagi kepada kami supaya kami boleh percaya? Saudara-saudara, pekerjaan apa yang engkau lakukan sekarang menunjukkan. Nenek moyang kami telah makan makanan daripada gurun, seperti ada tertulis, mereka diberikannya makanan roti dari surga. Seluruh pasal ke-6 sebenarnya hanya dua kalimat. Kalimat pertama, manusia hidup bukan bersandarkan roti saja, melainkan bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Allah. Man live does not depend on the bread only, but depend on every word comes out from the mouth of God. Siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara dengar ya, waktu seseorang bicara, dia harus napas dulu. Ya, nah, mungkin dia tidak napas. Engkau ngomong-ngomong, itu antara ngomong sama ngomong ada, begitu ya. Nah, orang yang belum belajar baik-baik, nyanyi separuh, masuk mikrofon. Gitu. Akhirnya rekaman jadi itu yang. Tapi kalau yang sudah belajar betul-betul, dia mengetahui bagaimana menerima udara masuk ke dalam tanpa bersuara, kayak ikan kakap. Itu udara masuk banyak sekali, dihimpun, ditabung di sini, keluarnya pelan-pelan. Kalau masuk banyak, keluar sedikit,
itu nama ekonom. Semua 1, 2, 3. Kalau masuknya banyak, keluarnya sedikit, itu namanya ekonom. Kalau masuknya sedikit, keluar banyak, itu namanya bangkrut. Semua 1, 2, 3. Yang masuknya sedikit, keluarnya banyak, itu namanya bangkrut. Engkau di dalam 1 detik masuk, engkau nyanyi no sampai setengah menit dah habis terus. Kenapa? Napasnya kok dah habis. Karena dia mengetahui bagaimana irit mengeluarkan suara dengan memakai napas seminim mungkin. Saudara-saudara, yang begitu hebat diaframanya bisa menahan, kontrol napas yang ada di dalam. Tetapi volumenya bisa dilepas sebesar mungkin. Ada seorang penyanyi, dia menyanyi, membuktikan suaranya keras sampai gelasnya pecah. Tetapi tidak pakai napas banyak karena liriknya tidak goyang. Apa sih itu? Dia nyerok, gelasnya pecah, bukan dipukul gitu loh ya. Dia cuma keluarkan suara. Suara itu membuat satu gema yang setahap, sederajat dengan vibrasi daripada itu gelas yang tidak bisa tahan lagi. Pop, dia pecah. Tapi waktu dia menyanyi, justru pertama kali pakai gelas pecah. Kedua pakai lilin, lilinnya tidak goyang. Keras sekali, lilinnya tidak goyang. Karena apa? Yang keluar suara bukan napas. Itu orang pintar nyanyi. Orang tidak pintar nyanyi. Akhirnya sudah habis. Dan lilinnya mati semua. Karena dia menghapus api. Membuat lenyap api. Tetapi suara tidak cukup. Saudara-saudara sekalian, demikianlah. Waktu engkau bicara, engkau pasti masuk ke napas, bukan? Karena waktu engkau bicara, engkau pasti mau, tidak mau, harus memakai napas. Jadi, when a man speaks, he speaks with breathing. Comes out from his lung and contains the voice which indicates the meaning. Dengar ya, di sini ada 3 ya. Yang bicara ada yang mempergunakan napas. Napas dipakai untuk mengisi makna. Makna tercantum di dalam kalimat yang dipergunakan. Nah, ini indikasi wahyu Allah. God speaks to us with his breathing. Nah, itu namanya Allah pakai Roh Kudus untuk mewahyukan kebenaran firman kepada manusia. Maka Paulus mengatakan semua firman Tuhan adalah hembusan Allah. All words of God is God's breathing. Allah Bapa memakai Roh Kudus untuk mengeluarkan firman. Nah, Yesus di sini berkata, engkau harus menerima firman yang keluar daripada surga, yang diturunkan. Yang turunkan firman dari surga itu siapa? Allah Bapa. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Untuk turunkan apa? Turunkan Allah Anak. Bapa, Anak, Roh Kudus semua. Bapa is the source. Anak is to be sent. Roh Kudus is the means to be used by God to send His Son. Seperti saya berbicara pakai napas, demikian Allah berfirman pakai Roh Kudus. Firman keluar daripada mulut Allah. Itu napasnya, breathingnya yang menjadi wadah mengeluarkan kalimat itu. Maka Allah Bapa menurunkan firman yang adalah kedua pribadi, memakai pribadi ketiga, Roh Kudus. Nah, ini seluruh kitab suci begitu komprehensif, begitu kait satu dengan lain. Orang yang tidak mengerti kira ini buku apa, ini tidak ada apa-apanya. Tapi ini mempunyai hal yang begitu mendalam. Puji Tuhan, Allah Bapa bernapas dan napasnya mengisi kata-kata. Seperti kamu menyanyi dengan napas, lalu napas keluar, kata-kata nyanyian itu keluar juga. Sama.
the Holy Father used the Holy Spirit to be the means to speak out the Holy Word. Sehingga firman itu turun dari surga ke dunia karena ada Roh Kudus yang bekerja. Pekerjaan Roh Kudus yang paling besar, sudah berkali-kali saya bicara di memari. Bukan yang itu bukan Roh Kudus, itu roh ayam atau roh kuda, saya tidak tahu. Saya cuma tahu ayo kalau mati gini-gini. Itu kenapa Roh Kudus datang orang jadi gini-gini? Itu sama sekali tidak ada asal Alkitab. Jangan percaya. Nah, Roh Kudus itu menjadi wadah yang mengisi firman, seperti napas yang menjadi penampung perkataan keluar dari mulut Allah. Manusia tidak hidup hanya bersandarkan roti saja. Manusia hidup bersandarkan setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Daripada waktu Allah berkata, Allah pakai breathing. Dan breathing itu diterjemahkan sebagai mengilhamkan, memberikan inspirasi. Karena Roh Kudus yang membawa firman dari surga ke dunia. Pekerjaan Roh Kudus yang paling besar bukan membuat manusia gemetar, bukan bikin manusia pingsan. Pekerjaan Roh Kudus yang paling besar yaitu membawa firman dari surga ke atas bumi. Semua 1, 2, 3. Pekerjaan Roh Kudus yang paling besar adalah membawa firman dari surga ke mana? Ke bumi. Sehingga orang di dunia bisa mengerti firman. Kenapa? Karena Roh Kudus menurunkannya. Roh Kudus menurunkan firman ke dunia. Ini adalah berbentuk tulisan. Roh Kudus menaungi Maria. Akhirnya firman menjadi daging. Ini berarti berbentuk manusia. The manifestation of the word of God in literature. It is called the word of God in the writing form. Roh Kudus menurunkan firman menjadi manusia. Itu adalah Bapa memakai roh, menaungi Maria untuk melahirkan Yesus, inkarnasi. The Spirit will bring the word of God from heaven on earth in the human form, that is incarnation. Sehingga revelation and incarnation semua 1, 2, 3. Revelation make the word of God became literature. Incarnation make the word of God became human body. Ini ngerti ya? Nah, itu sebab mengerti pasal ke-6 ini harus mengerti bagaimana roh membawa firman ke dunia ini. Orang yang tidak mau ngerti firman cuma tahunya ayo percaya Yesus nanti semua disembuhkan, percaya Yesus nanti dijadikan kaya. Pendeta yang paling brengsek adalah pendeta yang hanya berkhotbah untuk bikin orang kaya. Engkau percaya Yesus pasti sukses, pasti makmur, pasti kaya. Mau apa itu? Yuk kira itu berkuasa, khotbahnya begitu keras, itu dari Roh Kudus. Itu tipuan setan untuk merusak kekristenan. Itu tipuan setan untuk menggoncangkan iman, menyelewengkan kita daripada jalur yang benar. Alkitab tidak berkata engkau kalau percaya Yesus, engkau pasti kaya, engkau pasti subur, pasti sembuh, pasti menjadi orang yang luar biasa, kelimpahan hartamu. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan barang siapa mengikut Yesus Kristus harus menyangkal diri, harus pikul salib. Kalau perlu kita disiksa sampai mati pun engkau tetap beriman kepada Tuhan. Nah, itu firman yang benar. Saya melihat abad ke-20 dari permulaan 1901 penyelewengan mulai terjadi sampai 1905 di Azusa Street di Los Angeles, lalu sampai 1940 melanda ke seluruh dunia, 1980 menjadi yang tidak bertanggung jawab, sampai akibatnya orang-orang sekarang tak karu-karuan imannya. Mereka percaya Tuhan akan menjadi kaya, menjadi makmur, menjadi subur, menjadi sembuh, menjadi sehat. Apakah itu janjinya Tuhan? Tuhan berkata, engkau hidup bukan hanya bersandarkan roti saja, tapi bersandarkan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, the word of God. Dan pasal 6 membicarakan tentang roti dan word, makanan kelihatan materi dan makanan yang tidak kelihatan rohani. Makanan daripada roti
yang bisa rusak. Nah, makanan dari firman yang tidak bisa rusak. Saudara-saudara kita, biar menjadi seorang pemuda yang bertanggung jawab, yang mau menerima firman yang tidak rusak untuk membekali hidup kita masing-masing. Orang yang bukan Kristen yang mengerti poin ini penting, jauh lebih bernilai daripada orang Kristen yang menyelewengkan firman Tuhan. Yesus mengatakan, "You tahu kan nenek moyangmu? Nenek moyangmu memakan mana yang turun dari surga. Sekarang di mana? Mati. Jadi apakah Tuhan hanya memberikan sesuatu yang akhirnya kita tetap mati untuk menjadi berkat dari surga? Tidak. Yesus Kristus mengatakan, Tuhan akan menurunkan makanan yang engkau tidak mati-mati. Itu baru asli artinya turunnya firman. Engkau hanya cari makanan, bodoh. Engkau menjadi orang Kristen hanya cari roti, bodoh. Engkau menjadi orang Kristen hanya cari selamat, cari kesembuhan, cari kekayaan, bodoh. Karena ini semua itu sementara, tidak ada lagi. Tetapi kalau kamu beriman kepadaku dan percaya aku diutus oleh Tuhan ke dalam dunia, dan aku adalah firman yang memberikan hidup kekal, baru imanmu itu menemukan kebenaran yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, saya sangat menginginkan khususnya pemuda-pemudi mengerti dengan tuntas dan jitu apa arti firman yang kita dengar. Kita jangan mengikuti orang-orang lain, hore-hore, rame-rame, menggebu-gebu, tapi yang dikhotbahkan tidak bernilai kekal. Yang dimengerti adalah permukaan yang salah-salah, tidak menemukan inti daripada sesungguhnya apa yang Tuhan mau. Maka Yesus Kristus berkata kepada mereka, nenek moyangmu telah makan mana dari surga, dan mereka mati juga. Engkau mesti percaya kepadaku, engkau mesti makan daripada aku. Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup kepada dunia. Nah, dengan sendirinya kalimat ini berarti God give life to the human race. God grant his life to this world. Allah menghidupkan dunia. Bukan berarti makanan padi atau makanan daripada roti yang menghidupkan tubuh, menghidupkan manusia seluruh umat. God give us the life to this world. God give us the light to shine forth to our souls. God give us his word to feed our spiritual needs. Saudara-saudara, orang yang mengerti, mereka ingin mendengarkan firman, karena mereka sadar firman menghidupkan rohani, roti menghidupkan badan. Firman menghidupkan rohani. Roti membuat kita boleh bisa berlangsung di dunia. Firman kebenaran Tuhan bisa membawa kita menuju ke pengharapan selama-lamanya. Saya tanya, lebih penting yang mana? Roti atau firman? Jawab. Lebih penting roti atau firman? Lebih penting firman. Konghucu sendiri mengatakan, a gentleman is seeking for truth rather than seeking after food. Konghucu berkata seorang gentleman, seorang manusia yang agung, bukan hanya cari makanan, dia cari kebenaran. Demi kebenaran, ada orang yang tidak makan, tidak tidur, mau mengerti. Demi kebenaran, ada orang pergi ke negara yang jauh pergi cari guru. Karena apa? Bukan karena dia tidak ada makanan. Dia sudah ada makanan, tapi tidak cukup. Bukan dia tidak memerlukan memelihara ke tubuh ini, tapi tubuh ini sementara. We want to know the truth. We want to know the eternal truth. We want to know something which is not so easy to find out. We need the eternal value in the truth. Itu sebab Yesus Kristus dari memberikan makan 5.000 orang, mengakibat mereka datang lagi mau makan. Yesus mengajar, no, jangan cari makanan yang bisa fana.
Carilah kebenaran yang selama-lamanya. Engkau harus tahu bahwa Allah menurunkan makanan itu. Allah menurunkan firman yang kekal untuk menghidupkan dunia. Saudara-saudara, anjing tidak perlu itu. Anjing perlu makan kenyang lalu tidur. Sudah kenyang-kenyang terus, sudah dewasa. Sudah dewasa cari nyonya, sudah. 2 itu sudah cukup. Asal perutnya makan, seksnya penuh, dia sudah puas. Itu anjing, kamu bukan loh. Kamu manusia loh. Manusia yang sejati bukan tergantung sama mulut di atas dan mulut di bawah. Manusia yang betul-betul mempunyai nilai, memerlukan makanan rohani. Makan rohani itu bikin engkau hidup bermutu, membuat engkau hidup berkekekalan, hidup yang mendekat kepada Tuhan. Only truth that can set you free. Truth can make you satisfied. Truth can deliver you from the bondage of temporality. Truth can promise you the eternal life. Ini Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus sekarang mengatakan, yang turun dari surga untuk dimakan orang Yahudi di padang belantara itu hanya lambang. That's only a symbol. What symbol? Symbolize that I am the true food comes from heaven to feed your spiritual soul. Aku adalah makanan yang sungguh-sungguh yang diturunkan dari surga untuk mengisi kebutuhan kelaparan rohanimu. Berbahagialah orang yang aus dan lapar akan kebenaran. Mereka akan diberi secara kenyang oleh Tuhan. Ayat ini muncul akhirnya di Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang ratap tangis karena mereka yang memiliki kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang lembut. Berbahagialah orang yang aus akan kebenaran dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan diberi kekenyangan. Saudara-saudara, beatitudes atau berkat bahagia-bahagia yang diberikan janji oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 5 justru semua paradoks. Semua kelihatan tidak benar. Berbahagialah orang miskin. Blessed are those who are poor in spirit. Biasanya orang bilang orang miskin tidak bahagia kan? Yang kaya yang bahagia kan? Masa miskin itu bahagia? Miskin itu mungkin kecelakaan. Apalagi orang-orang berani mengatakan, kenapa kau miskin? Karena dosamu banyak. Kenapa kau jadi janda? Karena ada dosa tersembunyi sehingga Tuhan menghukum engkau. Kenapa engkau sakit? Karena tadi setan mengganggu engkau. Mungkin tidak Tuhan mengizinkan anaknya sakit supaya dia sadar kesalahannya dan bertobat. Kenapa sakit harus dari setan? Kenapa miskin adalah kutukan dari Tuhan? Kenapa menjadi janda itu berarti Allah mengadili orang berdosa? Bukan. Saya, mama baik-baik. Dia begitu suci, begitu ibadah. Tetapi dia jadi janda. Kenapa? Supaya Tuhan mau anak-anaknya belajar menjadi orang muda yang bersandar kepada Tuhan. Bukan bersandar kepada papa yang kaya. Saya tidak pernah bersungguh-sungguh, Tuhan mengapa biarkan saya jadi anak piatu umur 3. Tidak, saya selalu bersyukur Engkau pernah memberikan kesempatan kepada saya menjadi orang miskin. Engkau pernah melatih saya dari kecil beriman hanya kepadamu. Engkau pernah memberikan seorang ibu yang begitu baik, begitu suci, begitu ibadat untuk melatih iman saya. Saya menjadi orang miskin dari umur 3 menjadi seorang anak piatu. Sampai umur 14 saya mulai bekerja. Semulai umur 15 tidak pernah ambil 1 rupiah dari mama. Lalu saya dilatih oleh Tuhan. Waktu saya umur 17, gaji saya sudah 2 kali lebih besar daripada pendeta paling besar di kota Surabaya. 2 kali saya lebih kaya dari dia. Tapi saya mulai belajar bagaimana memberi. Ada uang yang banyak di tangan saya tidak mau pakai. Saya kasih orang lain. Saya bekerja Tuhan. Saya beli traktor beribu-ribu. Bagi satu-satu di tengah jalan. Pergi ke Pasuruan. Pergi ke Probolinggo. Pergi ke kota-kota kecil. Satu toko saya masuk mengabar Injil. Sampai uang habis. Tidak apa-apa.
Kalau saya miskin menjadikan orang kaya, kenapa tidak? Kalau saya memberikan uang akhirnya menjadi berkat bagi lebih banyak orang, kenapa tidak? Saya berkata kepada anak-anak saya, yuk jangan mengharapkan waktu saya mati ada harta untuk kamu. Kamu harus belajar. Belajar berjuang seperti papamu, bukan menunggu kekayaan daripada papamu. Karena kekayaan yang engkau harus terima, saya berikan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Anak saya yang paling kecil, papa kami juga tidak pernah ingin dapat kekayaan dari papa kok. Tidak usah khawatir. Anak itu lucu sekali tuh. Dia dari kecil lucu sekali. Dia kalau ngomong itu ya humor sekali. Maka kalau dia pergi dari mana semua rasa sepi. Kalau dia ada baru rasa hangat begitu. Dia mengatakan, siapa sih yang mengharapkan harta dari papa? Kami cuma kagum papa melayan Tuhan. Yang lain enggak kok. Jangan khawatir, kami tidak mau harta dari papa. Kalau dia tidak mau, saya boleh kasih. Kalau dia mau, saya tidak kasih. Nah, saudara-saudara sekalian, haknya seorang ayah kasih tidak kasih. Tetapi tidak boleh mereka seperti anak terhilang. Berikan kepadaku harta yang jatuh seharusnya kepadaku. Papanya kasih. Tapi kasih supaya membuktikan kamu akan hancurkan, habiskan semua. Lalu akhirnya kamu anak orang kaya yang tidak mau taat, tidak mau dengar. Akhirnya engkau menjadi hidup di tengah-tengah babi. Baru sadar lu bukan babi, ayo balik. Ini adalah Alkitab luar biasa. Membuat kita sadar dan kita bangun. Yang kaya bisa miskin, yang miskin bisa kaya. Yang ada tidak menjadi tidak ada. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak sadar akan menjadi binatang. Yang sadar kembali menjadi anak. Yang rasa layak akhirnya hancur. Yang rasa tidak layak diterima kembali. Ini kebenaran Alkitab begitu limpah, begitu indah. Yesus Kristus berkata kepada mereka, engkau jangan berusaha terus tuntut. Bahkan mempergunakan agama, memanipulasi iman yang palsu untuk hanya mendapatkan materi. Engkau mesti mencari kebenaran yang turun dari surga. Dan itulah yang akan menghidupkan seluruh umat manusia. Man doesn't live by bread alone. Man live by the word spoken out from the mouth of God. Siapakah firman yang keluar dari mulut Allah? Siapa? Siapakah firman yang menjadi daging? Siapa? Siapa yang turun dari surga untuk menghidupkan manusia? Siapa? Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus melalui pasal ke-6 memberikan pengajaran ke mereka. I am the source of life. I come down from heaven to give you life. You should come to me and receive me. You should come to take me as your food. Kalau engkau terima saya sebagai makanan rohani, engkau hidup. Dan bagaimana terimanya? Di ayat-ayat selanjutnya menakutkan sekali. Maka mereka kata kepada Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup itu. Engkau mau roti? Ini loh roti. Akulah roti itu. Kami mau makan roti itu. Yang makanlah gua dong. Gila ini ya. Yang minta roti suruh makan dagingnya. Ini apa-apa nih. Tapi mereka tidak tahu ini benar-benar. Yang percaya ke Yesus Kristus. Yaitu yang menerima Yesus ke dalam hatinya. Menerima sesuatu lalu masuk ke mulut menjadi sebagian hidup. Itu namanya MAKAN. Yang disebut makannya itu ambil sesuatu dari luar masuk ke dalam. Itu namanya makan. Yang beriman kepada Yesus sama mengambil Yesus Kristus, terima dia ke dalam, lalu dia menjadi yang menghidupkan kamu. Itu namanya makan. Kok mengerti makan tuh? Ini saja makan. Saudara-saudara, makan di dalam bahasa Tionghoa banyak artinya. Ceku, makan kepahitan. Pahit gimana dimakan sih? Oh, pare. Pare itu kan pahit yang makan. Yang sebenarnya ceku, soujui. Banyak istilah yang dipakai itu sama sekali artinya lain daripada secara letterlek. Cekui dirugikan, namanya makan kerugian. Ceku makan kepahitan.
Saudara-saudara, Yesus berkata, bukan makan yang lain, makan aku. Karena aku ini apa? Firman. Firman menjadi daging semua. Lalu Yesus mengatakan, makanlah dagingku. Berarti masukkan firmanku ke dalam hidupmu. Mereka tidak ngerti apa sih, apa itu makan daging. Saudara-saudara, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tadi aku sudah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Jadi kamu sudah pernah dengar, saya sudah khotbah, sudah jelaskan. Engkau bilang dah jelas. Kenapa? Hatimu tutup kok. Satu gelas yang ditutup rapat ini mau diisi, terus di-stok sampai tanganmu putus. Belum pernah isi satu tetes. Kenapa? Karena ini tutup. Coba bawa gelas ini di bawah air terjun. Airnya seperti Amazon River. Ya, di muaranya 200 km lebarnya satu sungai. Di tengah-tengah muara itu ada satu pulau. Pulaunya lebih besar sedikit dari negara Switzerland. Ada sungai gede kayak begini ya. Engkau kira Switzerland itu atau besar? Pulau di Amazon River muara lebih besar dari Switzerland. Amazon itu sungai yang paling banyak air. Dia punya air tawar itu terjun sampai di Atlantic Ocean. Kira-kira sampai 120 km masih air tawar. Karena kekuatannya begitu banyak. Saudara-saudara, lalu engkau taruh gelas ini di bawah air terjun. Air terjun yang paling besar di dunia disebut itu Niagara. Tapi saya pergi Niagara, ya seperti satu kain yang berapa kilometer, yang tingginya 45 meter. Gitu aja, tidak ada apa-apanya. Waktu saya ke Iguazu, saya kaget. Itu di dalam 1,5 kilometer 275 air terjun. Dan yang paling besar airnya turun itu kira-kira 1 detik 2 juta liter. 2 juta. Siapa yang kuat bayar ya? Kalau mesti kasih air begitu banyak. Nah, engkau bilang, taruh di situ. Ini, taruh. 2 juta. Wah, engkau tunggu sampai tanganmu mau putus. Tunggu. Sudah selesai 2 jam, engkau bawa pulang. Tetap 1 tetes tak ada. Kenapa? Ininya tutup. Nah, banyak orang ke gereja nggak mau buka ininya. Banyak orang ke gereja dengar, dengar, tetap kosong. Kenapa? Hatinya tak pernah buka. Ya, you cuma ikut kebaktian. Karena apa? Yang pacarmu di sini kok sambil dengar khotbah, lirik, bagus lah. Ya, engkau ke sini. Karena apa? Karena bosmu di sini loh. Kalau datang nanti dikucilkan loh, nanti didisiplin loh. Engkau datang ke sini karena apa? Engkau bilang, Tuhan, aku bukan mau lihat mujizat, aku mau roti. Yesus bilang, engkau tidak percaya aku. Aku sudah berkata berkali-kali kepadamu, datang kepadaku. Akulah roti hidup. Aku sudah bicara, tapi kamu tidak percaya. Ini ayat-ayat betul-betul menyatakan kesedihan Yesus melihat orang yang datang kepada dia bukan sungguh-sungguh mau mengerti firman. Saudara-saudara, kalau saya sungguh-sungguh berkhotbah firman, dan engkau tidak mau dengar, sama. Engkau seperti orang Yahudi yang kaku, bodoh, dan akhirnya kosong belaka, tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Kalau aku sungguh-sungguh mengabarkan, dan engkau sungguh-sungguh mau mendengar, setiap kebaktian akan merubah hidupmu. Setiap kali hari Minggu, jam 1, jam setengah, hidupmu berlimpah. Saya terus terang kasih tahu ya, saya sangat kasihan. Karena saya setelah menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan umur 17, saya hanya mempunyai 3 tahun dengar khotbah. Sampai umur 20, saya masuk sekolah teologi.
tidak ada kesempatan dengar khotbah sampai sekarang. Saya sudah 50 tahun tidak kesempatan dengar khotbah baik-baik dari orang lain. Karena setiap kali saya kemana saya khotbah. Setiap minggu di mana saya khotbah. Lalu orang khotbah, dia khotbah dia punya, saya khotbah saya punya. Saya tidak pernah ada kesempatan dengar dia khotbah. Kalau terus memberi tapi tidak isi, ya mati dong. Kalau terus berkhotbah tidak mendengar, ya kosong dong. Tetapi ada satu kalimat Tuhan yang bikin saya terhibur. Lebih berbahagia yang beri daripada yang menerima. Ya terus beri. Tapi tidak diisi. Puji Tuhan, Alkitab menjanjikan, barang siapa yang siang malam merenungkan akan perkataan Tuhan di dalam Taurat, dia akan tidak henti-henti berbuah. Siapa sih yang khotbah habis? Siapakah pendeta yang berani khotbah setiap minggu sampai 53 tahun setengah tidak pernah selesai? Bukan pada hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, terus berkhotbah. Kenapa tak kering? Karena janji Tuhan, aku akan memberikan kamu air hidup memancar sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, aku sudah bicara sama kamu, tapi kamu tidak percaya kepada aku. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nah, ini kalimat yang penting. Everyone given from my Father to me will come to me. And not even one person come to me. I denied him. Saudara-saudara, inilah doktrin reform yang kental. Mengapa manusia bisa percaya kepada Tuhan? Padahal orang Farisi sudah mendengar, sudah melihat sendiri apa yang dia katakan setiap hari. Mereka tolak. Dan tidak mau datang. Jawaban Yesus adalah, jikalau bukan Tuhan yang mengkaruniakan engkau, menarik engkau datang kepadaku, engkau tidak mungkin percaya saya. Pada satu pihak Yesus mengatakan engkau tidak mau percaya kepadaku. Pihak yang lain mengatakan karena Tuhan tidak memberikan engkau kepadaku. Kalimat kedua muncul di dalam Yohanes pasal ke-10. Dia mengatakan, dombaku mendengar suaraku. Yang bukan dombaku tidak taat kepada suaraku. Only my lamb, only my people, they can discern and they can listen to my word. Kenapa ya ada orang diinjili 1000 kali tetap tidak percaya? Ada orang baru dengar 1 kali langsung mau menjadi hamba Tuhan. Kenapa ya? Kenapa ada anak pendeta makin dengar khotbah makin rusak? Anak saya tidak, lumayan mereka. Kenapa ada orang kafir tidak pernah di dalam nenek moyang seorang Kristen, begitu ikut satu retreat langsung menggebu-gebu, langsung seuriu menjadi hamba Tuhan? Kalau saudara perhatikan ya, yang menjadi hamba Tuhan kebanyakan bukan dari keluarga Kristen. Karena apa? Karena mereka menghargai anugerah Tuhan. Kenapa banyak anak keturunan orang Kristen tidak mau melayani Tuhan? Mereka anggap biasa anugerah. Kasihan. Itu sebab Tuhan Yesus berkata, kalau kamu bukan dombaku, kamu tidak bisa menerima dan tidak bisa tahu suaraku dan tidak taat kepadaku. Dombaku mengerti, sadar itu suaraku dan datang kepadaku. Sebenarnya anak kecilnya masih umur tidak sampai 1 tahun. Orang bagaimana ngomong dia tidak dengar. Sampai mamanya bilang, diam ya. Lihat langsung diam. He know who is his mother. He know, he can discern. Demikian Yesus berkata, dombaku mengenal suaraku. Yang bukan dombaku tidak mengenal suaraku dan tidak taat kepadaku. Jikalau bukan Bapakku yang menarik, tidak ada satu orang yang datang kepadaku. Dan barang siapa yang datang kepadaku, aku tidak akan menolak dia. Nah, saudara-saudara, kedua kalimat ini, kalau bukan Bapak menarik, tidak ada orang datang kepada Yesus. Kalimat ini sama kalimat kedua. Barang siapa datang kepadaku, aku tidak membuang dia. Yang mana kalimat lebih enak didengar? Jawab. Dua-dua tidak ada. Kamu kayak ini tutup dan dengar satu kalimat. Lebih enak khotbah.
Jikalau Bapa tidak tarik, tidak ada seorang datang kepadaku. Atau lebih enak berkhotbah, siapa datang kepadaku pasti diterima oleh Tuhan. Yang mana lebih enak dikhotbahkan? Kedua kan? Lebih enak didengarkan. Itulah sebab penginjil-penginjil selalu tidak khotbahkan kalimat pertama. Mari kepada Tuhan. Barang siapa datang pasti diselamatkan. Barang siapa datang pasti disembuhkan. Mereka pintar pilih firman Tuhan untuk cocok telinga orang. Itu bukan orang reform. Orang-orang yang mementingkan free will manusia. Mereka tidak peduli kedaulatan Allah. Mereka cuma penting, if you want, come. Everybody who come to Jesus will be accepted. No one will be forsaken. Tidak satu akan ditolak. Tadi saya mau tanya, kenapa mereka akhirnya tidak ditolak? Karena mereka datang kepada. Saya tanya lagi, kok bisa datang? Ya karena mereka ada kaki. Saudara-saudara, ada kaki bisa datang. Besok di surga, you baru tahu ya. Banyak orang masuk surga, rumahnya jauh dari gereja. Dan banyak orang rumahnya sebelah gereja, tak pernah ke gereja. Bukan ada kaki, tidak ada kaki. Hatinya itu ditarik oleh Tuhan atau tidak. Heran sekali. Ini soal paradoks, kontradiksi sekali. Kenapa orang paling berani mengabari Injil? Tadinya penganiaya Rasul. Kenapa Paulus menjadi orang yang menjelajah tempat paling jauh, paling giat mengabari Injil? Karena dia dulu penganiaya. Kenapa Yudas yang sama dari dekat dengan Yesus, akhirnya dia menjual Yesus karena maunya uang bukan mau Tuhan? Itu sebab selidikilah hatimu, selidikilah motivasimu. Why are you here? Kenapa engkau ada di sini? Kenapa engkau dibaptiskan? Engkau kenapa menjadi orang Kristen? Kenapa engkau ikut kebaktian? What is the genuine and the honest motivation to drive you in your heart? Apa ya yang mendorong engkau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh? Yesus Kristus berkata, jikalau bukan Bapakku yang menarik, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku. Baru dia katakan, barang siapa datang kepadaku, tidak ada satu orang yang saya tolak. Di bawah tafsiran ayat ini, the commentary on the Gospel of Saint John, yang ditulis oleh seorang ahli komentator namanya Leon Morris. Di bawahnya ada footnote yang menulis kalimat ini. Bible leaves no room for human merit in obtaining the salvation. Alkitab tidak memberikan lowongan di mana ada jasa manusia berbagian untuk menerima keselamatan. We believe in Jesus not because our merit, not because our good work, not because our qualification. We can be accepted by God only because God gave us to Jesus. Tuhan Allah mengkaruniakan sekelompok manusia dari segala bangsa, segala suku, segala bahasa, segala tempat untuk menjadi warisan yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Sehingga orang ini disebut kaum pilihan. Dan kaum pilihan tidak banyak. Karena yang dipanggil banyak, yang dipilih sedikit. Dan orang-orang ini akhirnya datang kepada Yesus Kristus karena Tuhan memberikan mereka kepada Kristus. Maka Yesus di sini mengatakan, no one come to me except my Father give that person to me and draw him to come to me. And those who come to me, not even one person will I forsake. Saya tidak menolak. Saya tidak menolak, tidak membuang siapapun yang datang kepada saya. Saudara-saudara, orang-orang paling suka pakai prinsip kedua. Siapa datang, asal datang akan diselamatkan. Yang kalimat pertama, tidak berani ngomong. Karena apa? Mereka tidak setia seluruhnya kepada kitab suci. Cuma comot-comot Alkitab. Cari yang paling enak didengar. Untuk cari pasar. Supaya mereka laku. Kalau Reform Church pakai jalan ini, maka kita tidak lagi Reform Church. Kalau saya mau pakai cara ini, saya boleh mendapatkan anggota lebih banyak, gereja lebih besar, hore lebih hebat. Tapi saya tidak boleh. Saya harus setia kepada Alkitab.
Mesti khotbahkan setiap ayat. Dari permulaan GRII didirikan, saya mengambil keputusan pakai expository untuk mimbar. Sehingga setiap kata, setiap huruf, setiap ayat dijelaskan. Tidak boleh comot-comot, tidak boleh loncat-loncat. Lebih gampang bagi saya udah cari berapa ayat yang paling enak didengar. Udah khotbah, pendengar pasti lebih banyak. But that is not faithful. That is not fair to the revelation of God. Saudara-saudara, Yesus berkata dengan jelas di sini, barang siapa yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Di dalam gereja Metodis ada dua pendiri yang paling penting. Satu adalah John Wesley, satu lagi ada George Whitefield. George Whitefield percaya, accept the predestination and to be chosen by God. No one can believe in Jesus Christ. Sedangkan Wesley mengatakan, no, it is up to man's will, want to accept or do not want to accept Jesus Christ, to determine he will be chosen or not. Akhirnya dua pendiri ini menjadi pembentur. Satu percaya kedaulatan Allah memilih baru orang itu jadi Kristen. Satu percaya karena orang itu mau pilih Yesus, maka dia termasuk golongan pilihan. Yang mana yang betul? Apakah Allah menentukan saya atau saya yang menentukan Allah? Yang mana yang betul? Allah menentukan saya. Dia berdaulat. Jikalau Allah tidak berdaulat, dia bukan Allah, maka jadilah satu perdebatan antara kedua pendiri Metodis. Bicara tentang predestinasi dan free will. Lalu apa yang dikatakan Wesley? Selalu melawan Whitefield. Yang dikatakan Whitefield selalu melawan Wesley. Tetapi mereka saling menghormati. Sehingga kedua pendiri terus surat menyurat sampai 26 tahun. Lebih panjang daripada engkau tulis surat sama pacarmu. Setelah nikah tidak pernah tulis surat lagi. Wes selesai, sudah tamat. Tidak ada paper-paperan. Saudara-saudara, terus berdebat yang mana betul, mana betul. Lalu si Wesley terus mau menganjurkan Whitefield, jangan percaya. Dan Whitefield terus menganjurkan, you harus tahu kedaulatan Allah. Surat terakhir, Wesley tulis kalimat ini. Saya tidak bisa mengabarkan seorang Allah yang memandang dulu, pilih ini tidak pilih itu. Itu bukan Injil. Tak usah debat lagi. Berhenti tidak bicara. Akhirnya kita harus kembali kepada Alkitab. Bukan mengikuti teolog-teolog yang sangat mempentingkan liberal dan pentingkan free will manusia. Yesus berkata, Tuhan mengkaruniakan, Tuhan menarik, baru engkau datang kepadaku. Nah, aku tidak dipercaya oleh orang karena mereka bukan dombaku. Aku tidak diterima oleh mereka karena mereka tidak diberikan Allah kepadaku. Barang siapa yang datang kepadaku, dia akan makan dagingku, dia akan minum darahku. Kita akan menjelaskan yang lebih sulit dari ini. Karena pasal 6 sangat-sangat mengerikan misteri dan rahasia yang berada di dalam. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk segala anugerah dan berkat yang Tuhan nyatakan kepada kami. Tuhan jelaskan kepada kami. Sehingga kami boleh menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepadamu. Ajarkan kami untuk merendahkan diri, takluk kepada Engkau yang adalah firman hidup yang kekal. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.